Selamat pagi Mbak Maya. Ya, selamat pagi Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tapi saya agak ngantuk sedikit. Ngantuk sedikit. Karena udah mau siang ya. Waktunya bubuk siang gitu. Iya, benar. Tadi kesini naik apa? Jadi saya kesini tuh naik motor sendiri. Karena kalau naik Gojek kan mahal ya. Rumah saya juga jauh gitu. Rumah saya tuh di timur gitu. Jadi kalau naik Gojek itu sekitaran bisa 30-an gitu. Kan sayang gitu. Rumahnya jauh berarti ya Mbak? Iya. Berapa kilo nih? Aku nggak tahu berapa kilonya, tapi kalau dari rumah saya ke sini itu sekitar 30 menitan lah. Enggak nih, 49 menit. Lumayan jauh ya Mbak ya? Iya. Mbak Maya sekarang kesibukannya apa? Kebetulan saya ini mahasiswa, saya juga lagi sibuk-sibuk banget, soalnya saya kan semester 4 gitu. Kuliah di mana Mbak kalau boleh tahu? Saya itu kuliah di UNESA. Jurusan? Jurusan Oh, jadi agak sulit ya Mbak. Jadi ya kayak udah rumahnya jauh, terus udah di semesternya serius lah ya. Jadi kayak tekan gitu ya. Iya, Oke. benar. Baik, sebelumnya saya di sini mau memperkenalkan diri dulu ya. Sebelumnya nama saya Regina, boleh dipanggil Mbak Regina, Kak Regina, atau Regina ya, terserah Mbak Maya aja, sesuka Mbak Maya aja, senyamannya aja ya. Nah, untuk di sini saya juga mau bilang ya, bahwa di sesi konseling ini tuh memiliki akses belajar. Jadi Mbak Maya tenang aja, nggak perlu yang takut kalau cerita Mbak Maya ini disebarluaskan, jadi nggak gitu ya Mbak. Jadi ya Mbak Maya bisa cerita senyamannya Mbak Maya aja, boleh bebas lah pokoknya ya. Oke. Sebelumnya juga saya juga mau terima kasih karena Mbak Maya sudah mau meluangkan waktu untuk hadir di dalam sesi konseling ini. Nah, setelah itu saya juga ingin tahu apa nih permasalahan Mbak Maya. Jadi saya ini tertekan gitu, tertekan sama tugas kuliah ya, apalagi saya udah semester 4, jadi banyak banget tugasnya. Itu yang bikin saya tuh pusing banget, kayak sebentar ada terus tumbuh lagi gitu. Jadi saya kepikiran gitu, saya tak bebannya juga dari sana sih. Oke, saya paham nih. Mbak Maya ini pasti juga sangat merasa lelah ya secara pikiran gitu ya. Nah, kira-kira nih apa yang paling sering muncul di pikiran Mbak Maya tentang, apakah itu tentang tugas atau tentang kegiatan di semester 4 tuh padat apa gimana gitu? Nah, kalau dari saya sih yang paling sering muncul ya Mbak, itu di pikiran saya itu tentang tugas kuliah sih Mbak. Jadi tugasnya itu banyak banget, jadi kayak hari ini itu ada satu tugas, terus besoknya itu ada dua tugas gitu, jadi kayak bertambah gitu. Jadi saya tuh pusing, dan setiap kayak, jadi saya tuh kayak ngerasa apa ya, kayak nggak pernah benar-benar selesai gitu, saking banyaknya tugasnya. Jadi kayak walaupun udah di rumah gini kan tetap kerjain tugas gitu ya Mbak. Jadi nggak ada waktu untuk istirahat gitu ya. Nah, oke. Baik, bisa diteruskan nggak ceritanya? Jadi kayak biarkan aja semua pikiran yang muncul itu keluar dengan bebas gitu. Meskipun menurut yang terlihat sepele, itu bolehlah diceritakan. Nah, selain merasa lelah, saya juga kayak sering merasa takut gitu. Takutnya kenapa ya? Takut kalau saya ini nggak bisa menyelesaikan semuanya dengan baik gitu menurut saya, dan takut juga kalau hasilnya itu nggak maksimal gitu, dan nggak sesuai yang apa saya ingin, dan tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, tadi kan Mbak Maya menyebutkan takut ya. Nah, bisa diceritakan lebih detail nggak kenapa kok kata-kata itu muncul di dalam pikiran Mbak Maya? Ya, saya takut kalau nanti nilai saya itu jelek. Karena kalau nilai saya jelek, saya tuh
ngerasa berarti saya ini nggak mampu gitu, dan saya ini gagal jadi mahasiswa yang baik gitu. Baik, apa yang Mbak Maya rasakan ketika di dalam diri Mbak Maya ini bahwa Mbak Maya ini gagal atau nggak mampu gitu? Jadi saya tuh jadi ngerasa sangat sedih sekali, dan juga tentunya kecewa ya pada diri saya sendiri. Dan saya tuh merasa seperti diri saya ini kayak tidak berguna gitu loh, dan tidak cukup baik lah kalau dibandingkan dengan orang lain gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Maya karena sudah mau mengungkapkan hal itu ya. Nah, sekarang coba pikirkan lagi, apa ya sesuatu yang muncul di dalam benak Mbak Maya, bisa diceritakan nggak? Oh nggak gitu, kayak pikiran spontan gitu. Ini sih, saya juga takut ngecewain orang tua saya sih Mbak, karena mereka itu selalu berharap saya ini bisa berhasil dan mendapatkan hasil yang sempurna gitu dalam kuliah saya gitu. Boleh diceritakan lebih dalam nggak tentang harapan besar orang tua itu seperti apa? Jadi saya ini ngerasa kayak memiliki beban lah istilahnya ya, kayak memiliki beban yang besar dalam diri saya, kayak tanggung jawab besar gitu. Karena saya ini juga nggak ingin buat mereka itu kecewa, apalagi kan mereka yang membiayain saya ya, jadi saya merasa harus kasih yang terbaik buat mereka gitu. Nah, ketika Mbak Maya harus selalu merasa berhasil dan tidak boleh melakukan kesalahan, yang anggapannya harus perfect gitu ya, apa yang Mbak Maya rasakan dalam diri Mbak Maya sendiri? Saya merasa tertekan sih gitu tepatnya, karena rasanya kayak saya ini nggak memiliki ruang gitu loh untuk gagal atau menjadi tidak sempurna. Nah, kalau boleh tahu ya, apakah ada pengalaman di masa lalu Mbak Maya ini yang tiba-tiba kayak teringat gitu loh? Nah, ketika Mbak Maya membicarakan tentang tertekan itu tadi. Ada sih Kak, jadi saya itu ingat waktu saya masih sekolah dulu, ini masih SD sih ya, orang tua saya itu membanding-bandingkan saya dengan entah itu teman, saudara, tetangga pun juga biasanya dibanding-bandingkan, karena biasanya dibanding-bandingkan tuh karena nilai mereka itu jauh lebih baik daripada saya gitu. Nah, ketika mengingat pengalaman seperti itu, apa yang Mbak Maya rasakan di dalam diri Mbak Maya sendiri? Tentunya sih saya ngerasa sedih ya, apalagi dibanding-bandingkan gitu. Apalagi dulu saya tuh kan juga masih kecil, jadi perasaan saya masih sensitif itu, dan saya juga merasa diri saya tuh nggak cukup baik gitu, kayak nggak pernah cukup gitu. Tapi waktu itu saya nggak berani buat ungkapin apa yang saya rasain gitu kan. Jadi ya saya cuma mendam aja sendiri. Menurut Mbak Maya nih, apakah perasaan yang di masa lalu itu ada kaitannya dengan perasaan di masa sekarang, apalagi tentang hal yang tertekan itu? Mungkin ini sih kesedihannya kali ya, karena ya itu sedih, dan saya ngerasa kayak perasaan itu tuh masih ada sampai sekarang gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, apa yang terjadi dalam diri Mbak Maya, kayak misal apa yang terjadi di dalam fisik Mbak Maya gitu, apakah ada merasa cemas atau gimana gitu? Mungkin saya ngerasa ada hubungannya, saya merasa seperti kayak saya masih membawa perasaan takut gagal itu sampai sekarang, dan itu tuh membuat saya selalu merasa cemas gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, apa yang kemungkinan terjadi secara fisik di dalam diri Mbak Maya? Biasanya sih dada saya itu kayak merasa sesak gitu loh Kak, dan pikiran saya ini kayak terus berjalan gitu tanpa berhenti. Bahkan ketika saya ingin tidur pun itu kayak nggak tenang gitu. Ketika Mbak Maya merasa sulit untuk tidur itu, apa sih yang Mbak Maya pikirkan saat itu? Saya biasanya memikirkan tentang semua tanggung jawab saya sih, dan saya juga merasa takut kalau saya itu tidak bisa menjalaninya dengan baik gitu.
Setelah Mbak Maya menceritakan semua ini secara terbuka, bagaimana perasaan Mbak Maya sekarang dibandingkan dengan sebelumnya, sebelum Mbak Maya bercerita itu? Saya merasa sedikit lebih lega ya tentunya, karena selama ini saya tuh cuma bisa mendem gitu, dan saya tuh juga jarang sekali cerita kayak cerita keluh kesah saya gitu ke orang tua saya, apalagi juga ke orang lain. Dan biasanya saya tuh hanya menyimpan sendiri, jadi saya mendem aja gitu. Apa sih yang membuat Mbak Maya itu lega ketika menceritakan hal ini gitu? Karena saya ngerasa kayak, wah, akhirnya saya bisa mengeluarkan apa yang selama ini saya rasakan gitu, dan apa yang selama ini saya pendam itu saya bisa cerita, dan saya juga mulai lebih memahami juga sih apa yang sebenarnya yang saya rasakan gitu. Nah, apa sih hal yang Mbak Maya sadari tentang diri Mbak Maya setelah sesi konseling ini? Saya jadi sadar bahwa ternyata saya selama ini tuh terlalu menekan diri saya sendiri gitu ya, dan saya selalu merasa harus kayak sempurna karena saya tuh takut dianggap tidak cukup baik. Oke, baik. Saya sangat menghargai keberanian Mbak Maya untuk terbuka ya. Oke. Kita bisa lanjutkan proses ini di pertemuan berikutnya untuk membantu Mbak Maya memahami diri Mbak Maya sendiri gitu. Sebelumnya terima kasih ya Kak, karena Kakak sudah mau untuk menerima cerita saya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup sih. Oke, terima kasih Mbak Maya.